Did you miss me? Salah gue. Terasa nggak? Here's Johnny. Halo nongkrong, welcome back to NCTP, still with me Sandi. Film dari Korea Selatan berjudul Grotesque Mansion akan kita bahas untuk kali ini. Wah, film dari Korea nih yang nongkrong. Karena Korea itu kan terkenal dengan film-film horornya seperti The Wailing yang keren kan anak nongkrong pastinya. Nah, apakah The Grotesque Mansion ini akan seseram The Wailing atau film-film horor Korea lainnya? Langsung aja kita review anak nongkrong. Grotesque Mansion ini bercerita tentang Jiwo, seorang penulis webtoon yang ingin mencari ide cerita di sebuah apartemen bernama Gwangling Mansion. Nah, di apartemen Gwangling Mansion ini memang terkenal dengan cerita horornya, di mana banyak orang yang menghilang atau mati secara tragis di apartemen tersebut. Jadi seperti apartemen legend gitu anak nongkrong yang udah terkenal dengan seramnya. Nah, kemudian si Jiwo ini menemui penjaga apartemen tersebut. Dia akhirnya meminta penjaga untuk menceritakan kisah-kisah yang terjadi di apartemen Gwangling Mansion ini, anak nongkrong. Penjaga pun mulai bercerita dan kisahnya dimulai dari seorang novelis yang menyewa sebuah kamar dan merasa terganggu dengan suara-suara aneh yang sering dia dengar tiap malam di anak nongkrong. Suara aneh-aneh tersebut seperti suara anak kecil. Pokoknya suara ribut lah anak nongkrong yang ganggu dia karena dia adalah seorang novelis, jadi dia butuh ketenangan. Si novelis ini kemudian komplain nih nongkrong sama penjaga apartemennya, tapi penjaga apartemen nggak bisa ngasih tindakan apa-apa anak nongkrong. Jadi mau nggak mau si novelis ini kemudian cari sendiri nih asal suaranya di mana. Dan kemudian saat dia mencari asal-asal suara tersebut, dia menemukan sebuah rak sepatu yang berisi sepatu anak-anak. Kemudian rak sepatu itu dibuang sama si penulis ini karena dia ngerasa sepertinya dari sinilah asal-asal suara aneh-aneh tersebut. Akhirnya dia buang, tapi anak nongkrong finally dia juga menghilang secara misterius. Grotesque Mansion ini recommended banget buat kamu yang pengen cari sebuah film yang benar-benar horor, dimana sepanjang film kamu akan ditakut-takuti dengan adegan-adegan seram dan scene-scene yang buat bulu kuduk kamu merinding sepanjang kamu menonton filmnya. Tapi anak nongkrong, hebatnya film ini, dia tuh meskipun bertabur banyak adegan-adegan seram, hebatnya nggak ngebosenin sama sekali anak nongkrong. Jadi kamu nggak akan merasa kebal dengan ketakutan-ketakutan yang dihadirkan dalam film ini anak nongkrong. Setiap scene, setiap adegan yang menyeramkan itu benar-benar dipikirkan secara teliti bagaimana membuat penonton menjadi ketakutan dengan tidak mengulang adegan yang sama. Ya memang karena Grotesque Mansion ini berisi banyak cerita yang berbeda anak nongkrong. Jadi tiap karakter-karakter itu punya ceritanya masing-masing. Tiap karakter ini adalah penghuni di apartemen tersebut. Jadi mereka memiliki cerita-cerita yang berbeda. Kamu dijamin gak bakalan ngantuk kalau nonton film Grotesque Mansion ini. Karena setiap adegan seram, setiap adegan nakut-nakutin itu benar-benar bikin kamu ketakutan. Kemudian anak nongkrong selain punya cerita yang menyeramkan sepanjang film, Grotesque Mansion ini juga menghadirkan sebuah plot twist atau ending yang susah untuk ditebak. Jadi setiap selesai satu cerita itu, kamu akan dihadiahkan dengan ending yang memukau dan bikin kamu sedikit berpikir anak nongkrong. Tapi nggak sampai pusing-pusing banget sih anak nongkrong, hanya sedikit berpikir aja. Kamu dipaksa buat flashback sebentar, kemudian menyimpulkan endingnya. Terus anak nongkrong yang menjadi poin penting dalam Grotesque Mansion ini, hal-hal biasa itu bisa menjadi seram loh dalam film ini. Misalnya contohnya seperti suara air dalam wastafel yang tersumbat itu bisa jadi nyeremin anak nongkrong. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kalau berdasarkan pengalaman pribadi yang kita rasain ya anak nongkrong, kalau malam-malam kita terbangun kemudian dengar suara dari wastafel, entah itu suara keran, entah itu suara sumbatan, ya emang kalau malam-malam ya memang nyeremin sih anak nongkrong. Nah, film ini mengangkat hal-hal yang seperti itu.
Kemudian selain wastafel tadi, yang uniknya adalah anak nongkrong bahkan jamur di dinding aja tuh bisa seram. Kalau tadi udah kelebihannya anak nongkrong, sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Banyak adegan-adegan, banyak scene yang seharusnya bisa menjadi sebuah jump scare yang menakutkan, tapi kayak diabaikan gitu aja. Anak nongkrong nggak dibuat menjadi jump scare yang efektif. Ya mungkin ini balik ke sutradaranya lagi sih, anak nongkrong. Mungkin mereka memang nggak bermain di jump scare-nya, tapi kalau Mimin pikir-pikir lagi, sayang aja sih kalau adegan yang memang cocok dibikin jump scare, tapi di skip gitu aja. Nah itu tuh nggak terjadi hanya sekali dua kali, tapi memang sepanjang film kayaknya minim jump scare gitu. Terus selain kekurangan tersebut ya, anak nongkrong ini fatal, sangat fatal sekali untuk sebuah film, apalagi film Korea yang memang terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Nah, dalam film ini mereka mencontek anak nongkrong. Memang ini hanya satu scene aja sih anak nongkrong yang mereka contek, tapi tetap aja yang namanya menjiplak ya tetap menjiplak. Ini ada sebuah adegan di mana si Jiwonya ini ketemu sama seorang pria di lift. Kemudian pria ini hanya menampakkan sedikit wajahnya dan memperlihatkan senyumannya anak nongkrong. Senyuman dia yang lebar tapi nyeremin. Nah anak nongkrong, kalau kalian pernah nonton short movie yang judulnya 2AM, kalian pasti setuju kalau Mimin bilang adegan dalam ini itu mencontek film pendek 2AM ini. Kalian cek sendiri, dari mulai senyuman cowoknya sampai kejar-kejarannya itu memang mencontek film 2AM ini. Sebenarnya Mimin mau kasih nilainya A, tapi karena salah satu scene-nya ada yang mencontek, jadi Mimin kasih B aja lah. Oke anak nongkrong, sekian dulu pembahasan film kita untuk kali ini. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Tetap stay tune terus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you anak nongkrong.